Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak Ibu, apa kabarnya pagi ini? Baik. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oh iya, jika Ibu bertanya kabar, anak Ibu jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa ya? Kita cobakan. Apa kabar anak Ibu pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Mudah-mudahan anak-anak Ibu semua sehat walafiat ya. Ibu mohon maaf sebelumnya. Pagi ini Ibu agak kurang sehat, tapi walau bagaimanapun kita harus tetap belajar supaya kita tidak ketinggalan. Nah, karena pada masa pandemi ini, jadi kita belajarnya daring dari rumah. Tidak apa-apa. Anak Ibu sudah masuk semua di Google Meet-nya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sudah, Bu. Ketua kelas, silakan pimpin dulu. Sebelum memulai sesuatu, kita harus membacakan doa. Bu, siap, gerak. Ada Bu Guru Hormat, gerak. Baca doa. Amin. Oke, terima kasih Zulkifli telah membacakan doa untuk teman-temannya. Pada hari ini kita akan belajar masuk kepada subtema baru ya. Kalau minggu yang lalu kita belajarnya tema 3, subtema 1, pembelajaran udah sampai pembelajaran 6. Nah, untuk minggu ini kita masuk pada tema 3, subtema 2, pembelajaran pertama. Sebelum kita masuk itu, dengan belajar ini, Ibu harapkan nanti anak-anak Ibu ini bisa yang pertama, setelah kita tonton video tentang wujud benda, anak Ibu dapat menyebutkan wujud benda dengan tepat. Terus, dengan melakukan pengamatan benda, nanti anak-anak Ibu bisa mengelompokkan wujud benda itu. Juga dengan melakukan tanya jawab dengan teman-teman dan juga dengan Ibu nanti, anak Ibu bisa membuatkan kalimat efektifnya tentang benda tersebut. Terus dengan mengerjakan latihan soal nanti, anak Ibu bisa mengkonversikan satuan kilometer ke meter atau sebaliknya dengan tepat. Selanjutnya, dengan mengerjakan soal cerita, nanti anak-anak Ibu bisa memecahkan masalah sehari-hari mengenai panjang atau mengenai jarak dengan tepat, dengan satuan yang tepat. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Nanti kita akan belajar dengan melihat video yang akan Ibu share nanti ke anak Ibu. Nah, sebelumnya, marilah dulu kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Karena sebentar lagi kan anak-anak Ibu tahu, kita akan, bangsa Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan. Tanggal berapa hari kemerdekaan kita? 17 Agustus, Bu. 17 sekarang. Nah, sekarang kita nyanyikan lagu Hari Merdeka ini bersama-sama. Nah, silakan. Anak Ibu boleh sambil berdiri. 1, 2, 3. 17 Itulah hari Itulah kemerdekaan Hari Merdeka Nusa dan Bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Oke. Kita semuanya. Oke, anak Ibu sudah tahu semuanya. Bagus, semua tampil menyanyi dengan suara yang lantang. Terima kasih sekali. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, kan belajar ini nantinya anak Ibu bisa menyelesaikan masalah sehari-hari terkait
jarak terkait benda sehingga tidak ada lagi keraguan-keraguan tentang dua hal tersebut. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat apa itu benda? Yang bisa Ada yang masih dipegang, Bu. ingat? Yang bisa Itu dipegang. pelajaran kemarin. Di garis ini ya, garis ini ya. Garis pakai pena Siapa merah yang yang serapi ya. masih ingat? Yang bisa kita Tapi masih ingat apa itu? Yang mempunyai erat, Bu. Iya, bagus. Terus apa saja benda yang terbuat dari logam? Siapa yang masih ingat? Sendok, Bu. Baik, pintar, Yuni pintar. Ingat berarti. Nah, untuk sekarang kita akan belajar tentang wujudnya lagi. Bentuk benda itu seperti apa. Sebelum itu, anak Ibu akan melaksanakan kegiatan literasi terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 2 menit untuk membaca bacaan yang sudah Ibu siapkan ini. Silakan. Nggak nampak, Bu. Bacaannya belum, iya belum nampak, Bu. Belum nampak kegiatan literasinya? Atau kekecilan? Nomor Ibu satu ada aja baru. Bisa nomor 1. Nomor satu aja baru. Klik, Bu. Nomor berapa tuh? Sebentar. Sudah ini udah lembaran ke Oh, jadi dari tadi nggak kelihatan. Enggak, Bu. Itu sudah. Sudah. Tema 3 baru, Bu. Sebelumnya baru. Berarti dia tidak bisa di slideshow. Oke, maafkan Ibu ya. Berarti ini harus manual. Ini tadi sudah tujuan pembelajarannya sudah Ibu sebutkan. Tadi kita juga sudah menyanyikan lagu Hari Merdeka. Sekarang anak Ibu lanjut dengan kegiatan literasi. Ibu juga sudah share di grup WA kita. Anak Ibu bisa baca di layar ataupun bisa baca langsung di grup WA-nya. Oke, silakan dibaca. Oke, cukup. Nah, sekarang siapa anak Ibu yang bisa memberikan tanggapan tentang bacaan di literasinya? Apa yang anak Ibu baca? Ada yang bisa? Soalnya tidak dibuka. Kan kita sudah baca literasinya. Nah, siapa anak Ibu yang bisa menyimpulkan dari bacaan literasinya itu apa yang dibaca tadi? Mengenai benda, Bu. Ya, bagus Yuni. Mengenai benda. Benda itu ada benda dari alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia, Bu. Ada yang dibuat manusia dan ada yang langsung ciptaan Tuhan. Nah, jadi kita apa contohnya benda yang langsung diciptakan Tuhan? Batu, Bu. Air, Bu. Batu. Ya, banyak Pasir. sekali. Bahkan gunung, hutan, itu juga ciptaan Allah. Kita harus selalu bersyukur karena Allah memberikan itu semua, pasti ada manfaatnya untuk kita semua. Ya, sekarang kita lanjutkan. Nah, kita akan menyimak pembelajaran melewati video ini. Duh, nggak bisa dibuka lagi. Ini yang susahnya videonya nggak bisa dibuka lagi. Kemarin bisa.
nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka videonya, Bu. Belajar lagi, Bu. Iya, Yang dia belajar lagi, Bu. Ibu jelaskan saja, Bu. sebentar ya. Kemarin pas dicobakan bisa, tapi sekarang sudah nggak bisa lagi. Entah di mana apanya. Itu kesulitan kita kalau belajar daring ini. Jika ini luring, tentu Ibu tidak perlu menyiapkan seperti ini sekali. Oke, mungkin karena videonya tidak bisa dibuka, Ibu mohon maaf ya. Terpaksa Ibu menjelaskan saja. Wujud benda ini secara garis besar dibagi kepada tiga, yaitu ada namanya benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Nah, sekarang anak-anak Ibu silakan lihat benda-benda di sekitarmu yang berada saat ini. Terus bisa kamu sebutkan apa saja namanya? Yuyun mungkin bisa apa yang benda yang berada di sekitarmu sekarang? Benda banyak, Bu. Ada meja. Apa? Iya. Ada bukit, Bu. Benda yang dekat, Bu. Ada Benda yang dekat dengan kamu sekarang ini, dengan anak Ibu sekarang ini, tidak jauh-jauh, yang berada di sekitar tempat duduk anak Ibu sekarang ini. Ada laptop, Ada air minum, Bu. Ya, ada air minum katanya, ada botol air minum juga. Terus tadi ada yang menyebutkan ada kursi, meja, pena dan sebagainya. Nah, Ada susu di meja saya, Bu. ada susu. Susunya dimasukkan Ada, Bu. ke dalam apa? Di atas meja saja atau Di dalam masuk di dalam botol, Bu. Nah, bagus. Berarti di dalam botol. Berarti ada juga botol susunya ya, Tati ya. Nah, Ya, Bu. bagaimana kita menentukan benda itu padat, cair, atau gas? Nah, tentu kita harus tahu sifatnya. Bagaimana kita akan menyebutkan seseorang? Tentu kita harus tahu ciri-cirinya. Begitu juga dengan benda. Bagaimana kita akan menyebutkan benda tersebut? Kita harus tahu ciri-cirinya terlebih dahulu. Nah, jika benda itu tidak berubah bentuk, jika anak Ibu pindahkan, dia tidak berubah bentuk, berarti dia benda padat. Nah, coba anak Ibu sebutkan contohnya. Apa yang anak Ibu pindahkan, dia tidak berubah bentuk. Pena, Bu. Bagus. Tati. Apa lagi? Kursi, Bu. Kursi. Kursi. Apakah kursi dia berubah jika kita pindahkan? Tidak, Bu. Tidak. Apakah gelas kita pindahkan dia berubah bentuk? Bentuk Tidak. ini. Berarti jika benda itu tidak berubah bentuk, berarti dia termasuk benda benda padat. Dapat satu wujud benda, yaitu benda padat. Yang kedua, jika benda itu berubah bentuknya, ketika kita pindahkan tempatnya, berarti itu bukan lagi benda padat, rubah namanya jadi benda cair. Coba Tati, susunya yang di botol itu pindahkan ke dalam piring. Sebentar, Bu. Apa bentuknya? Apakah masih seperti botol, penuh seperti botol? Tidak, Bu. Seperti apa bentuknya sekarang, Tati? Bulat seperti piring, Bu. Dia berubah bulat lebar seperti piring. Jadi bentuknya berubah. Kalau pena tadi kita masukkan ke botol, ke dalam piring, bentuknya tetap seperti pena. Tapi jika susu dipindahkan ke dalam piring, bentuknya udah melebar seperti piring. Bahkan bisa tumpah ya kemana-mana. Nah, jika benda tersebut berubah bentuknya sesuai tempatnya, berarti benda itu adalah benda cair. Coba Zulkifli, sebutkan benda cair yang lain yang kamu ketahui. Minyak, Bu. Bagus. Apalagi? Sirup. Sirup, Bu. Sirup, iya. Sirup. Di dapur banyak sebenarnya benda cair yang bisa kita ketemui ya. Sop, kuah sopnya Ibu, kuah gulainya Ibu, itu juga termasuk benda cair. Bagus. Sekarang sebelum kita masuk ke benda yang berikutnya, Ibu tanya anak Ibu, es batu itu benda padat atau benda cair?
Padat, Bu. Keras, Bu. Good. Bagus. Berarti anak ibu sudah paham. Es batu itu benda padat karena dia masih keras. Jika es batu sudah cair, barulah dia akan disebut benda cair. Nah, ya, ketika dia wujudnya masih padat, dia akan disebut benda padat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, namanya benda gas. Nah, benda ini tidak bisa dilihat, tapi bisa kita rasakan. Sekarang anak ibu coba meniup. Bisa? Tiupkan udara dari mulutnya keluar. Letakkan telapak tangannya di depan. Silakan cobakan. Tiupkan udara dari mulutmu, letakkan telapak tangannya di depan. Apakah terasa? Terasa, Bu. Terasa. Nah, itu termasuk benda gas. Ya, kita bisa merasakannya, tapi tidak bisa kita lihat. Bisa kita rasakan, oh ternyata tadi ada hawa dingin, atau mungkin hawa panas, atau mungkin hawa belum gosok gigi. Bisa jadi kan? Kita cuma bisa merasakan bau dan cuma bisa merasakannya. Ya. Nah, benda yang seperti ini namanya benda gas. Ayo, siapa anak ibu yang tahu? Apa contoh lain benda gas? Balon, Bu. Balon. Ya. Kata Yuni. Ya, ini bilang balon. Balon, kata Yuni. Kira-kira balon benar apa enggak nih? Balon bulat, Bu. Balon bulat tuh bentuknya. Nah, bentuk balon itu bulat. Ada loh bentuk balon yang bermacam-macam sekarang, yang berbunga-bunga. Nah, jawaban Yuni belum tepat. Sudah bagus, tapi belum tepat. Yang betulnya, benda gas adalah isi di dalam balon. Nah, kalau balonnya sendiri adalah benda padat. Bisa kita rasakan ketika kita pindah-pindahkan, dia tidak berubah bentuk. Tapi isi di dalam balon merupakan benda gas. Nah, seperti itu ya. Jangan anak-anak ibu salah. Juga isi di dalam balon udara. Anak ibu pernah tengok balon udara? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nah, kalau ada yang pernah pergi ke tempat wisata Harau itu, ada itu naik balon udara itu. Nah, walaupun icak-icak balon udaranya, tapi seperti itulah. Di dalam balon udara itu ada namanya benda gas. Nah, sehingga balon itu bisa terangkat ke atas. Nah, sampai di sana anak-anak ibu paham? Paham, Bu. Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, Susianti. Terbang yang saya beli di pantai itu isinya juga, Bu. Apa nah? Kurang jelas. Balon terbang, Bu. Balon terbang kalau di apa yang kita beli di pantai 10.000 itu, Bu. Oh ya, itu juga isi di dalam balon tersebut. Apakah itu gas atau air itu isinya? Kira-kira? Gas, Bu. Gas. Nah, gas yang kenapa balon itu bisa terbang dia? Ada anak ibu yang tahu? Enggak tahu, Bu. Balon adik saya terbang, Bu. Tapi balon saya terbang. Ya, mungkin balon itu terbang karena ditiup oleh angin. Atau isi gas di dalam balon itu lebih ringan daripada udara. Sehingga dia melayang ke atas. Nah, itu nanti akan lebih dalamnya anak ibu bisa pelajari kalau kita sudah kelas 4 dan kelas 5. Makanya rajin belajar dari sekarang supaya naik kelas. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Sampai di sana? Tidak ada? Berarti anak ibu sudah mengerti? Oke, sekarang ibu tanya siapa ini ya? Atau siapa yang mau menjawab lah? Apa itu benda padat? Saya, Bu. Ya? Ini? Ya, benda padat itu kalau kita pindah-pindahkan dia bentuknya tetap, Bu. Tidak berubah. Nah, ya, bagus. Bagus. Itu salah satu ciri-ciri benda padat, ya. Kalau benda cair?
Siapa yang tahu? Ya meleleh, Bu. Zulkifli, apa? Meleleh? Bu. Kurang tepat. Kurang tepat melelehnya. Ya, tumpah, Apakah Bu. air bisa tumpah? Ya, boleh. Tapi lebih tepatnya siapa yang bisa lebih tepatnya? Berubah bentuk sesuai wadahnya, Bu. Tadi Tati sudah mencobakan, bisa dia menjawabnya. Ya, Zul, lain kali perhatikan ya. Nah, berubah sesuai tempatnya. Kalau Bendagas siapa yang tahu? Tidak terlihat, Bu. Tidak kelihatan. Iya, bagus. Dia tidak kelihatan, tapi kita dapat merasakannya. Nah, dia juga berubah sesuai dengan wadahnya. Nah, yang selanjutnya, ini sebenarnya sayang sekali ya, kita tidak bisa menyaksikan video yang sudah Ibu siapkan. Selanjutnya, ini udah Ibu share di grup WA-nya. Silakan kerjakan LKPD-nya. Petunjuknya yang pertama, kita selalu baca doa dulu sebelum memulai kegiatan supaya apa yang kita lakukan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, amatilah 10 benda di sekitarmu, ya. Yang di rumahmu saja, enggak usah jauh-jauh. Bu, aku mau mengamati benda terus berlari ke halaman, enggak perlu. Cukup yang di dalam rumahmu saja. Mulai dari dapur, kamar mandi, kamarmu, di ruang TV dan sebagainya. Cukup 10 buah benda. Nah, setelah itu tuliskanlah nama-nama benda tersebut beserta wujudnya. Bisa anak Ibu kira-kira mengerjakannya? Bisa, Bu. Bisa mengerjakan? Kok cuma Tati aja yang bergerak? Nah, iya. Ini gampang sekali. Nah, Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD ini, lembaran kerjamu ini. Nah, jangan lupa baca bismillah terlebih dahulu. Ya, silakan dikerjakan. Oke, udah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Ya, coba Ibu sekarang mau Witri sebutkan benda apa saja yang dijumpainya. Cukup 2 saja. 2 bendanya beserta wujudnya. Lemari, Bu. Ayo Witri. Wujudnya padat, Bu. Wujudnya apa sayang? Bagus. Yang kedua Satu air lagi. minum, Bu. Air Wujudnya minum. Wujudnya cair, apa? Bu. Bagus. Ibu minta 1 orang lagi. Saya, Bu. Sri Mulyani ada? Nggak kedengaran suaranya dari tadi. Nah, atau Yuni aja, Yuni. Yuni sebutkan 2 lagi. Benda apa saja yang kamu temukan di rumah? Susu, wujudnya apa? Cair. Yang kedua? Buku, wujudnya? Buku. Padat, Bu. Iya, pintar. Berarti anak Ibu sudah paham. 1 lagi, ini Sri Mulyani udah muncul. Silakan Sri Mulyani, apa yang benda yang kamu temukan? Bu, ya ada kursi, Bu, ada Kursi. Apa lagi? ada buku, ada HP, Bu. Wujudnya apa itu? Padat, Bu. Padat. Benda padat, Bu. Iya, bagus. Nah, anak Ibu semuanya, apakah pendapat teman-temanmu itu sudah benar? Atau ada yang salah? Sudah benar, Bu. Sudah benar semua. Iya, Benar, bagus. Bu. Dari jawabanmu tadi, belum ada Ibu menemukan, anak Ibu menemukan benda gas. Nggak ada nampak benda gas di rumahnya? Ada, Bu. Ada, Bu. Udara, Bu. Udara. Terus di dapur ada tabung gas. Itu isinya benar-benar gas itu. Tabung gas mamanya yang di rumah itu isi dalamnya ya. Kalau tabungnya itu adalah benda apa? Benda padat. Kalau isi dalam tabungnya itu
Kadang-kadang kan suka kecium baunya itu. Nah, itu menandakan dia benda gas. Nah, terima kasih anak-anak Ibu sudah mengerjakannya. Jangan lupa nanti kirimkan ke WA grup kita jawabannya. Terus nanti nilainya akan Ibu share kembali. Nah, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Ini pun sepertinya videonya nggak bisa lagi di-share. Terpaksa Ibu terangkan saja ya. Minggu yang lalu kita sudah mengkonversikan satuan panjang. Siapa masih ingat apa itu mengkonversikan? Ayo, itu baru minggu kemarin loh belajarnya. Ayo, siapa ingat? Masih udah lupa? Mengkonversikan itu menukar. Kita tukar satuannya. Kalau minggu yang lalu kita menukar satuan sentimeter menjadi meter, sekarang kita naik lagi levelnya. Nah, minggu yang lalu Ibu juga sudah berikan tangga satuan panjang. Anak Ibu ingat lagunya? Kilometer, hektometer, dekameter, meter. Masih ingat? Videonya nggak bisa diputar lagi. Ibu aja lah jadi videonya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter. Sentimeter, desimeter, milimeter. Nah, gitu. Nah, kalau yang minggu lalu kita dari sentimeter ke meter. Berapa sentimeterkah 1 meter itu? Ayo. Ayo. Siapa anak Ibu yang masih ingat? 100, Bu. Iya. Berarti 1 meter sama dengan 100 cm. Karena kita turun 2 tangga. Nah, tangganya nggak bisa lagi ditampilkan di sini. Sayang sekali ya, videonya nggak bisa dibuka. Sekarang, dari kilometer kita akan mengkonversikan satuan menjadi meter. Kok tambah besar, Bu? Ya, kita akan mengukur jarak. Kalau kemarin kita mengukur panjang itu ya panjang meja, panjang sapu, panjang buku. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau mengukur panjang jalan? Nggak mungkin lagi kita gunakan satuan sentimeter. Dari rumah ke pasar pakai sentimeter? Nah, makanya kita gunakan satuan yang baru yaitu apa, Zul? Tahu? Kilometer, Bu. Oh, nah, silakan. Bagus. Silakan, Bu. Jangan lama-lama ya. Nanti Pulang dulu. Nah, jadi untuk mengukur panjang jalan, kita menggunakan satuan yang baru, namanya kilometer. Nah, untuk merubah dari meter ke kilometer, dari kilometer ke meter, ternyata kita turun 3 tangga. Berarti 3 kali kita mengalikannya dengan 10. Artinya 1 kilometer itu sama dengan berapa meter? Ya. 1000, Bu. 1000 ya. Sama dengan 1000 meter. Nah, sebenarnya bahan ajarnya sudah Ibu share tadi pagi di grup kita. Di sana juga sudah Ibu tuliskan, sudah Ibu buatkan tangga-tangganya. Juga sudah Ibu rincikan 1 kilo itu berapa, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan cobakan. Nah, ini dia. Lembar kerja peserta didik yang kedua, lembar kerjamu yang kedua. Ini ada denah sebuah lokasi. Ada sekolah. Ya. Ada pasar, ada kantor pos, rumah sakit, rumah Nadia, dan rumah Nuha. Nah, di sini sudah dituliskan jaraknya dalam kilometer dan dalam meter.
1 kilometer itu tadi sama dengan 1000 meter. Nah, sekarang anak ibu akan mengerjakan LKPD yang ini, yaitu tentukan jarak dalam satuan meternya. Nah, kita bisa lihat di sini, ibu contohkan satu. Kantor pos ke rumah sakit, berapa jaraknya? Berapa? Yani tahu? Nampak? Kilometer. Pos. Perintah soalnya, dua kan jaraknya dalam meter. Berarti 2 kilometer sama dengan berapa meter, Yani? Ya, bagus. Nah, seperti itu caranya. Anak ibu bisa lihat ini, rumah Nuha ke pasar nih, rumah Nuha ke rumah Nadia nih, apanya jaraknya. Nanti anak ibu konversikan atau ubah ke dalam satuan meter. Nih, hanya 5 saja. Bisa anak ibu mengerjakannya? Insya Allah ya. Ya, silakan. Ibu kasih waktunya 20 menit dari sekarang. Silakan. Oh, 15 menit aja. Ini cuma 5 soalnya. Yuk, silakan. Biar aja nanti jangan nanti. Dibawa ulang-ulangan. Masih. Ya, ada tugas lagi. Selesai? Bagus, sudah banyak yang masuk ke WA ibu jawaban anak ibu. Nah, bagus. Alhamdulillah anak ibu bisa mengerjakan 2 LKPD untuk hari ini. Nah, ada anak ibu yang akan bertanya? Bu, enggak tahu, ada? Atau ada bu, enggak mau buat, ada? Enggak ada. Ada yang mau bertanya, nak? Tidak, Bu. Alhamdulillah, berarti semuanya paham dengan apa yang telah Ibu terangkan. Walaupun sayang sekali ya kita nggak bisa menyaksikan video-video yang sudah Ibu tayangkan, yang sudah Ibu siapkan sebenarnya. Terus sekarang dari sepanjang penjelasan yang Ibu terangkan tadi, anak Ibu bisa menyebutkan apa yang telah kita pelajari hari ini? Saya Bu. Ayo Suyanti, kita telah belajar apa hari ini? Benda padat dan benda saya Bu. Enggak. Benda padat, benda cair, apa lagi yang pelajari? Iya, bagus. Ada yang mau menambahkan? Kata Susi, benda padat, benda cair, terus ukuran. Ada yang mau menambahkan? Yani mau menambahkan? Mengkonversikan jarak, Bu. Nah, mengkonversikan jarak. Iya, jawaban anak ibu bagus. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar tentang wujud benda, yaitu ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita juga sudah menyebutkan sifat-sifatnya supaya kita bisa mengenalinya. Terus yang kedua pelajaran kita tentang mengkonversi atau mengubah satuan panjang dari meter ke kilometer. Kita juga sudah melakukan tadi mengukur dengan menggunakan satuan meter. Nah, sekarang anak ibu akan mengerjakan evaluasi. Nah, ibu siapkan soalnya tidak banyak, hanya 8 buah saja, 6 buah ABC, terus yang 2-nya ya isian. Nah, silakan anak ibu kerjakan sekarang, juga sudah ibu siapkan di WA-nya. Sudah masuk, Bu. Oke, bagus. Tidak susah kan soalnya tadi?
Tidak, Bu. Nah, gampang sekali. Kalau mendengarkan apa yang Ibu terangkan, pasti anak Ibu bisa mengerjakannya. Nah, baiklah anak-anak Ibu semua, Ibu rasa pembelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk anak Ibu, juga bisa bermanfaat untuk Ibu. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu mengucapkan maaf terlebih dahulu kalau dalam penyampaiannya, kalau dalam pembelajaran kita hari ini ada hal-hal yang kurang tepat atau ada hal-hal yang membuat anak Ibu nggak nyaman. Nah, Ibu tuh ngomong aja sendirian. Nah, itu kan nggak nyaman ya. Nah, Ibu mohon maaf. Nah, lain kali kalau keadaan memungkinkan, kita mungkin bisa menonton videonya kalau sudah kita luring nantinya. Ya, terima kasih atas perhatian anak Ibu. Tetap jaga kesehatanmu. Tetap ikuti protokol kesehatan, cuci tangan, jangan berkerumun, dan tetap di rumah saja, walaupun pada hari libur. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.